Hello everyone, it's Ariesi. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku punya another book haul, tapi kayak semuanya tuh full romance gitu, karena aku emang lagi obsessed dengan romance, dengan cerita-cerita, terutama adult romance ya. Kayaknya yang belakangan aku baca emang adult romance sih. Jadi aku punya berapa ya? Aku punya ada buku yang baru. Kemudian ada juga buku second hand. Buku pertama adalah His Inherited Wife, karya Barbara McMahon. Ini aku udah baca, kemudian bakal masuk ke wrap up. Jadi aku nanti jelasinnya sekalian pas September wrap up aja ya. Punya Heaven's Prize, karya Sandra Brown. Ini berarti ini termasuk karya pertama Sandra Brown yang aku baca. Dan pas beli kayaknya aku nggak terlalu nyadar deh kalau ini karyanya Sandra Brown. So sangat senang karena akhirnya secara tidak sengaja kebeli buku Sandra Brown. Sebenarnya mungkin aku tahu tapi kayak nggak terlalu apa gitu kan. Ini juga aku udah selesai baca dan bakal masuk ke wrap up September 2021. Kemudian aku juga punya Overruled dan Sustain. Dua-duanya adalah buku pertama dan buku kedua dari serial The Legal Briefs. Kayaknya aku nggak tahu ini tentang apa sih, tapi kayaknya ini tentang pengacara-pengacara gitu. Soalnya ada legalnya. Jadi mungkin karakter utamanya tuh semuanya mungkin kerjaannya pengacara kali ya. Aku nggak tahu. Aku punya No Strings, karya Janelle Dennison. This is Workplace Romance. Ada How to Get Over Your Ex, second hand. Ini ceritanya tentang, aku suka sih premisnya. Dia ini di blurbnya, pokoknya dia nyeritain tentang si karakter utama yang ditolak di acara radio. Tapi dia menemukan cinta yang lain, intinya kayak gitu. Jadi dia apa sih tidak mendapatkan cinta yang dia inginkan, yang memang mungkin nggak klik, nggak pas buat dia, kayak not for her aja gitu sih. Dan dia mendapatkan cinta yang lebih baik. Oke, file selanjutnya adalah file yang dia ibaratnya main menu di video ini, karena akhirnya aku punya novel adult romance Harlequin yang pakai cover old school. Legit. Cover old school tuh gini loh, dia tuh cover yang lama. Kalau sekarang kan mungkin cetak ulang, ada yang dicetak ulang, kemudian pakai cover real person, which I love. Kalau selama covernya tuh warnanya bagus, aku suka. Aku nggak masalah dengan cover real person. Tapi kalau bisa dapet cover yang old school, ini second hand BTW. Nama tokonya apa ya? Aku lupa. Tapi yang jelas ini second hand jelas. Aku nggak tahu apakah masih, bentar keringetan, apakah masih tersedia di toko buku. Tapi yang jelas aku seneng banget. Aku punya 13. Aku dapat 13 buku. That is why I'm gonna use English in my channel, but my English is not fluent and it's near bad, so no. Aku di sini ada 13 buku dengan cover yang dengan old school cover. So here we go. Yang pertama ada Law of Attraction, karya Penny Jordan. This is a classic workplace romance and enemies to lovers. Tell me more. Aku suka workplace romance, aku suka enemies to lovers, dan ketika workplace romance digabung sama enemies to lover, boom bow. That's how you fix. Ini ada Fairy Tale Family, karya Pat Montana. Let me look at this. Tanya tentang karakter utama, namanya Ellie. Dia dulu pernah percaya dongeng, sampai kemudian dia menjadi orang tua tunggal 4 malaikat kecil. So I think this forge. Kalian bakal bosen. Kalian bakal ngedengerin aku berkali-kali bilang I love the cover so much. Karena emang cover old school tuh gregetnya beda. Selanjutnya ada Mail Order Marriage, karya Margaret Way. Ini kalau nggak salah aku tuh udah baca ya. Apa sih blur di bagian belakangnya, cuman aku kadang-kadang suka lupa. Tapi intinya si karakter cowok dia naruh profilnya di biro kontak jodoh kalau nggak salah.
Kemudian si karakter wanitanya dia itu kayak semacam uptown girl ya, bener gak sih? Yep, uptown girl, rich girl, and so pretty. Jadi si cowoknya ini merasa kayaknya si cewek tuh kayaknya mungkin gak cocok sama dia karena dia cuma nyarinya yang cewek yang biasa-biasa aja. So aku taunya sejauh itu. Gorgeous cover. Cowoknya juga ganteng banget. Denim is the best. No. Suit and tie is the best. But denim look gorgeous on him. Okay. Kemudian aku juga punya 3 little miracles. Miracles. What's wrong with me? Miracles. 3 little miracles. Karya Rebecca Winters. Rebecca Winters. Aku nggak tahu ini tentang apa, tapi aku baca blurbnya tuh rada aneh gitu ya. Ini sebenarnya rada aneh ya. Karena ada tulisan satu-satunya pria yang dicintainya ternyata adalah kakaknya sendiri. Do not tell me that this is an incest, because I would be so mad. Tapi tergantung juga sih sama ceritanya. Tapi yang jelas ini trope-nya amnesia. Aku nggak tahu apakah aku suka trope amnesia atau enggak. Tapi sebenarnya nggak amnesia banget sih dia. Jadi dia kayak dalam masa pemulihan dari amnesia gitu. Aku nggak tahu sisa ceritanya, sisa blurbnya kayak apa. Kemudian aku juga punya Surrender to a Playboy by Renee Russell. Aku mungkin mispronounce namanya. Kalau nggak salah ini ceritanya tentang si karakter utama cewek. Si cewek ini dia merawat seorang wanita lansia, wanita lanjut usia. Nggak tahu apakah dia ini semacam perawat untuk lanjut usia, aku nggak tahu. Tapi yang jelas dia merawat si nenek itu dan dia tuh jadi benci banget sama cucunya, keponakannya. Oh, wait. Oh, kerabat, intinya kerabat. Nah, si kerabatnya itu si karakter utama laki-laki, itu kerabatnya si wanita lanjut usia tersebut. Jadi ini semacam enemies to lovers juga sih. Jadi dia ini benci banget sama si cowok karena dia pikir si cowok tuh menyia-nyiakan satu-satunya kerabat yang dia punya, yaitu si wanita lanjut usia tersebut. So akhirnya dia ketemu dengan si cowok ini dan ternyata perkiraannya salah. Surprise. Look at the cover. Oh my god, look at the cover. Berikutnya aku punya The Feisty Fiance. Dikira financial apa? Oke, ulang lagi. Berikutnya aku punya The Feisty Fiance, karya Jessica Steele. Aku lupa ini tentang apa, tapi yang jelas gorgeous banget covernya, so pretty. Oh, this is red. I have Valentine Vendetta, karya Sharon Kendrick. Aku nggak tahu ini tentang apa, tapi kayaknya tentang si cewek, si karakter utama yang mau ngebalesin patah hati kawannya, patah hati temannya tuh patah hati sama si cowok ini kalau nggak salah, dan dia balas dendam dan ternyata dia yang nyangkut ke cowok ini. Like I know, tapi covernya gila, cantik banget, okay? Just berikutnya aku punya Crazy for Loving You. What is wrong with me? Crazy for Loving You, karya Teresa Southwick. Kalau aku nggak salah ingat blurbnya tuh gini. Jadi si cowok ini pacaran sama kakaknya si cewek. Tapi ternyata nggak work well gitu loh. Jadi nggak work well karena si kakaknya si cewek ini selingkuh kalau nggak salah. Jadi si ceweknya, cowoknya ini nggak tahu kalau si cewek ini naksir sama dia karena cowoknya pacaran kakaknya kan. Kemudian beberapa waktu berikutnya cowoknya balik lagi ke kota tersebut
dan si ceweknya mikir dia mau balik ke kakaknya. So excited mau bacanya. Aku juga punya Counterfeit dari karya Gwen Pemberton. Gini dia tuh menulis kolom tentang cobaan dan penderitaan sebagai orang tua tunggal. Yes, so he pretends to be a single parent. Padahal sebenarnya dia tuh belum nikah, dia masih bujangan gitu loh. Jadi suatu hari ada wartawan, si cewek ini wartawannya, dia mau mewawancarai langsung gitu loh, mau mewawancarai si penulis ini langsung, kayak gimana sih rasanya jadi single. Pokoknya berkaitan tentang apa yang dia tulis di kolom tersebut, yang tentang dia menjadi single parents dan segala macamnya. Jadi si cowok ini jadi kelimpungan, panik, dan katanya dia terpaksa pontang-panting meminjam anak dan menjadi pria seperti yang dibayangkan PJ. This is PJ. Another gorgeous cover, Anyone But You karya Jennifer Cruzy. Look at the dog. Jadi ceritanya gini, this is age gap romance by the way, ceweknya lebih tua. Ceweknya 40, cowoknya 30. So, ini ceritanya tentang si cewek, dia di umur 40, dia bercerai dengan suaminya, kemudian dia memulai hidup baru, mungkin anjing lamanya berpindah hak asuh ke suaminya, aku nggak tahu. Tapi yang jelas, semuanya dia apartemen baru, dia punya pekerjaan baru, dan anjing baru juga. Suatu hari, si anjingnya ini pulang sambil membawa si cowok ini ternyata tetangganya di apartemen itu gitu loh, tetangga satu apartemen. So ternyata cowok ini masih 30 tahun dan cewek itu kayak, oh no, he will not be my next mistake. Tapi tetap cewek itu tuh kayak ngerasa kayak ada percikan kayak sparks gitu loh antara dia dengan cowok itu. Dan aku nggak tahu apakah age gap di sini jadi jadi konflik. Kayaknya enggak sih. Oh yes, tapi bagaimana dengan perbedaan umur mereka yang 10 tahun itu? Age is just a number. Love is love. It gives me hope, by the way. Right? Punya The Boss and The Plain Jane Bride. Ini plain Jane romance, trope-nya plain Jane. Bagi kalian yang belum terlalu familiar sama trope plain Jane, Jane-nya Jane ya, bukannya Jane. Kalau Jane di sini Jane itu nama karakter utamanya. Jadi kayak wordplay gitu, tau kan? Trope plain Jane itu dia trope dimana di ceritanya itu karakter ceweknya itu biasa-biasa banget, biasa-biasa aja, tapi karakter cowoknya itu luar biasa, kayak CEO, rockstar, superstar, pokoknya yang wow gitu loh. Nah itu plain Jane. Jadi ini plain Jane romance, workplace romance. Tell me more. Kita punya Partners in Love karya Maggie Kingsley. Ini doctor romance. Iya sih kalau nggak salah doctor romance. Tapi kayak si dokter cowok dia tuh apa ya? Dia kerja di desa atau apa? Oh, di Highland. Alright. Jadi gini, dokter cowoknya, dia itu menetap di apa sih nama daerahnya ini? Kana. Tapi itu semacam desa kalau boleh dibilang ya. Daerah kecil di mana tidak ada peralatan dokter yang super canggih dan segala macam, dan nggak ada dokter yang tahan praktik di situ. Sementara dia naksir sama si dokter cewek ini, tapi dia tahu dokter cewek ini sama aja nggak bakal bertahan dengan kehidupan di desa itu, terutama yang nggak ada alat-alat kedokteran super canggih dan segala macam. Jadi konfliknya di situ, padahal dia jatuh cinta dengan cewek ini. Oh, so sweet. Lihat dong covernya. Terakhir di pile ini adalah The Runaway Princess karya Patricia Forsyth. Aku pasti mispronounce, aku yakin. Ini royalty romance, tapi si princessnya ini dia nggak mau dijodohin sama cowok-cowok pilihan orang tuanya, jadi dia kabur dan dia menyamar jadi guru di sebuah desa. So sweet. Terus si karakter cowoknya ini ya
Sebenarnya bukan desa ya, ini kota kecil. Karakter cowoknya dia salah satu penduduk di kota kecil itu. And this is also enemies to lovers. So, it's my jam. It's my jam. Itu dia tadi romance book haul aku. Semoga kalian gak bosan ya dengan video-videoku yang ngomongin romance terus, karena sebenarnya aku tuh sebenarnya nggak cuma baca romance, cuman emang aku lagi obses banget baca dan ngumpulin buku-buku yang genrenya romance, terutama adult romance. Bukan terutama lagi sih, tapi kayaknya aku ngumpulinnya adult romance semua dari kemarin-kemarin. Dan aku senang banget bisa dapat ya old school cover ini, karena aku nggak tahu apakah ini masih akan dicetak ulang. Ini juga aku dapatnya second hand. Do not forget to like and then subscribe this channel, and I'll see you on the next video. Bye!